Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 99. Hukum. Kita telah menyaksikan betapa tenangnya Mademoiselle Danglars dan Mademoiselle d'Armilly menghadapi transformasi dan pelarian mereka. Sebab pada malam itu, setiap orang terlalu sibuk dengan urusannya sendiri hingga tak sempat memperhatikan nasib keduanya. Kini biarkan sang bangkir tenggelam dalam bayangan utang raksasa yang menghantui ambang kebangkrutannya. Dan mari kita ikuti sang barones yang setelah untuk sesaat hancur di bawah pukulan berat nasib buruk yang menimpanya, bergegas menemui penasihat kepercayaannya yang biasa, Lucien Debray. Pernikahan Eugene sejatinya menjadi harapan Madame Danglars untuk melepaskan diri dari tugas perwalian yang mengingat watak putrinya yang keras, tak ubahnya beban menyiksa. Dalam ikatan keluarga yang tak terucap namun kuat, seorang ibu hanya mampu mempertahankan wibawanya atas anak perempuannya jika ia sendiri menjadi teladan kebijaksanaan dan citra kesempurnaan. Namun Madame Danglars takut pada ketajaman pikiran Eugene dan pengaruh Mademoiselle d'Armilly. Ia sering memperhatikan sorotan hina di mata putrinya setiap kali melihat Debray. Sorotan yang seolah berkata, "Aku tahu segalanya tentang hubungan asmara dan keuanganmu dengannya." Bahkan lebih dari itu, ia sadar Eugene membenci Debray bukan hanya karena kehadirannya menimbulkan perpecahan dan skandal di bawah atap ayahnya, melainkan karena sejak awal ia telah memasukkan sang sekretaris ke dalam kategori makhluk berwajah manusia, namun jiwanya binatang. Seperti yang digambarkan Plato sebagai makhluk yang layak dicabut gelar manusianya. Atau seperti yang Diogenes sebut binatang berkaki dua tanpa bulu. Sayangnya, dalam dunia ini, setiap orang melihat segala sesuatu lewat lensa pandangnya sendiri. Dan karena itu, Madame Danglars sangat menyesalkan gagalnya pernikahan putrinya. Bukan semata karena perjodohan itu menguntungkan dan berpotensi membawa kebahagiaan bagi anaknya, melainkan juga karena pernikahan itu akan membebaskan dirinya sendiri. Maka bergegaslah ia menemui Debray yang setelah menyaksikan seperti seluruh Paris adegan kontrak dan skandal yang mengiringinya, telah segera pergi ke klubnya, tempat ia kini sedang mengobrol santai dengan beberapa temannya tentang peristiwa yang menjadi bahan perbincangan 3/4 kota yang dikenal sebagai ibu kota dunia itu. Tepat saat Madame Danglars yang berpakaian hitam dan terselubung kerudung panjang naik tangga menuju apartemen Debray. Meski sang penjaga pintu bersikeras sang pemuda sedang tidak di rumah, Debray justru sedang sibuk membantah insinuasi seorang temannya yang mencoba meyakinkannya bahwa sebagai sahabat keluarga, ia seharusnya menikahi Mademoiselle Danglars dan 2 juta warisannya setelah adegan memalukan tadi. Debray tidak membela diri terlalu giat, sebab gagasan itu memang pernah menyelinap ke pikirannya. Namun begitu teringat sifat Eugene yang mandiri dan angkuh, ia langsung menolaknya sebagai sesuatu yang mustahil. Meski demikian, bayangan itu terus-menerus kembali dan diam-diam bersarang di hatinya. Teh, permainan kartu, dan obrolan yang semakin menarik seputar urusan serius ini berlangsung hingga pukul 1 pagi. Sementara itu, Madame Danglars terselubung dan gelisah menunggu kepulangan Debray di ruang tamu kecil berdinding hijau. Duduk di antara 2 keranjang bunga yang pagi tadi ia kirimkan. Harus diakui, Debray sendiri yang menyusun dan menyiram bunga-bunga itu dengan begitu penuh perhatian. Hingga ketidakhadirannya pun terasa setengah dimaafkan di mata sang wanita malang itu. Tepat 20 menit sebelum tengah malam, Madame Danglars yang telah lelah menunggu akhirnya pulang. Wanita dari kalangan tertentu, seperti halnya para griset yang hidup makmur, jarang sekali pulang setelah pukul 12. Sang barones pun kembali ke hotelnya dengan hati-hati. Persis seperti Eugene saat meninggalkannya,
Ia berlari ringan menaiki tangga lalu masuk ke apartemennya yang, sebagaimana kita tahu, bersebelahan dengan kamar putrinya. Ia takut menarik perhatian dan masih percaya penuh dengan kepolosan dan kesetiaan putrinya terhadap rumah ayahnya. Ia menempelkan telinga ke pintu kamar Eugene. Tak terdengar suara apapun. Ia mencoba membuka pintu, namun terkunci rapat. Maka disimpulkannya sang gadis kelelahan oleh kehebohan malam itu, lalu tertidur. Ia pun memanggil pelayan dan bertanya, "Mademoiselle Eugene," jawab si pelayan. Kembali ke kamarnya bersama Mademoiselle de Armilly. Mereka minum teh berdua lalu memintaku pergi. Katanya mereka tak butuh bantuan lagi. Sejak itu si pelayan tinggal di lantai bawah dan seperti orang-orang lain, ia yakin kedua nona masih berada di kamar mereka. Maka Madame Danglars pun tidur tanpa curiga sedikit pun dan mulai merenungkan peristiwa-peristiwa malam itu. Semakin jernih ingatannya, semakin terang pula gambaran kejadian sebenarnya yang tadinya ia anggap sekedar kekacauan. Ternyata ada keributan besar. Yang ia kira hanya memalukan, ternyata adalah aib yang nyata. Lalu teringatlah sang barones bahwa ia sama sekali tak merasa iba pada Mercedes yang malang, yang mengalami pukulan serupa lewat suami dan putranya. "Eugene," gumamnya dalam hati, "telah hancur dan kita pun ikut hancur. Kabar ini akan menutupi kita dengan noda. Sebab dalam masyarakat seperti kita, ejekan adalah luka yang pedih dan tak bisa disembuhkan. Tapi alangkah beruntungnya Eugene memiliki watak aneh yang begitu sering membuatku gemetar." Matanya terangkat ke langit, tempat sang penyelenggara yang misterius mengatur segala sesuatu. Dan dari suatu kesalahan, bahkan suatu keburukan sekalipun, kadang lahir berkah yang tak terduga. Pikirannya lalu melayang ke Cavalcanti. Andrea memang seorang penjahat, perampok, dan pembunuh. Namun sikap dan ucapannya menunjukkan bekas pendidikan meski barangkali tak sempurna. Ia diperkenalkan ke dunia sebagai pemuda kaya raya dengan nama terhormat. Tapi bagaimana cara keluar dari labirin ini? Kepada siapa ia harus memohon bantuan? Debray yang ia cari dengan naluri pertama seorang perempuan kepada pria yang dicintainya, meski pria itu sendiri mengkhianatinya, hanya bisa memberi nasihat. Ia butuh seseorang yang lebih berkuasa. Maka teringatlah sang barones pada Monsieur de Villefort. Bukankah Villefort yang tanpa belas kasihan membawa malapetaka ke keluarganya, seolah mereka orang asing? Namun setelah direnungkan, sang jaksa penuntut tidaklah kejam. Bukan sang hakim yang kejam, melainkan sahabat yang setia, yang dengan tegas memotong akar kebusukan. Bukan Algojo, melainkan dokter bedah yang ingin menyelamatkan kehormatan keluarga Danglars dari persatuan memalukan dengan si penipu yang sempat mereka kenalkan sebagai calon menantu. Dan karena Villefort sahabat Danglars bertindak demikian, tak seorang pun bisa menduga ia sebelumnya terlibat dalam intrik Andrea. Maka tindakan sang jaksa, setelah dipikirkan matang, justru tampak demi kebaikan bersama. Namun kekerasan hati sang jaksa harus berhenti di sini. Ia akan menemuinya besok, dan meski tak mungkin membuatnya mengabaikan tugas sebagai pejabat hukum, setidaknya ia akan memohon segala kelonggaran yang masih mungkin diberikan. Ia akan mengingatkan masa lalu, membangkitkan kenangan lama dan memohon belas kasihan dengan mengenang hari-hari yang penuh dosa namun bahagia. Monsieur de Villefort pasti akan mengubur kasus ini. Ia hanya perlu memalingkan mata, membiarkan Andrea kabur, lalu mengejar kejahatannya dalam bayangan penghinaan terhadap pengadilan. Sebuah dalih yang cukup untuk menutupi segalanya. Dengan keyakinan ini, sang barones pun tertidur nyenyak. Pukul 9 pagi keesokan harinya, ia bangkit tanpa memanggil pelayan atau memberi tanda apapun. Lalu berpakaian sesederhana malam sebelumnya.
Ia lari menuruni tangga, meninggalkan hotel, berjalan ke Rue de Provence, menyewa kereta dan menuju rumah Monsieur de Villefort. Sebulan terakhir, rumah malang ini tampak suram seperti karantina yang terjangkit wabah. Beberapa ruangan dikunci dari dalam dan luar. Jendela hanya dibuka sesaat untuk udara, menampakkan wajah pucat seorang pelayan yang ketakutan. Lalu segera ditutup kembali seperti batu nisan yang jatuh menutupi makam. Para tetangga berbisik, apakah hari ini akan ada pemakaman lagi di rumah sang jaksa? Madame Danglars tak bisa menahan gemetar melihat kesuraman rumah itu. Ia turun dari kereta, mendekati pintu dengan lutut gemetar, lalu menekan bel. 3 kali bel berbunyi, berat dan suram, seolah ikut larut dalam duka. Sebelum akhirnya sang penjaga muncul dan membuka celah pintunya yang hanya cukup untuk berbicara. Ia melihat seorang wanita elegan, modis, namun tetap tak membuka pintu lebar-lebar. "Apakah kau tak berniat membuka pintunya?" tanya sang barones. "Lebih dulu saya harus bertanya, Nyonya, siapa Anda?" "Siapa aku? Kau pasti tahu aku." "Kami tak mengenal siapapun lagi, Nyonya." "Kau pasti gila, sahabatku." "Nyonya dari mana?" "Oh, ini keterlaluan." "Maafkan, Nyonya, ini perintah. Nama Anda?" "Baroness Danglars. Kau sudah melihatku 20 kali." "Mungkin, Nyonya. Lalu apa keperluan Anda?" "Oh, sungguh luar biasa. Aku akan mengadukan kelancangan pelayananmu pada Monsieur de Villefort." "Ini bukan kelancangan, Nyonya. Ini pencegahan. Tak seorang pun boleh masuk tanpa izin dari Monsieur de Avigny atau tanpa bicara langsung dengan sang jaksa." "Baiklah, aku punya urusan dengan sang jaksa." "Urusan mendesak?" "Tentu. Aku bahkan belum sempat membawa keretaku keluar. Cukup sudah. Ini kartuku. Bawalah pada tuanmu." "Nyonya bersedia menunggu?" "Ya, cepatlah." Sang penjaga menutup pintu, meninggalkan Madame Danglars di jalan. Ia tak perlu menunggu lama. Sebentar kemudian pintu terbuka cukup lebar untuknya masuk. Dan segera dikunci lagi. Tanpa pernah melepaskan pandangannya, sang penjaga mengeluarkan peluit dari saku dan meniupnya begitu mereka memasuki halaman. Seorang pelayan pribadi muncul di tangga. "Maafkan pelayan malang ini, Nyonya," katanya sambil mendahului sang barones. "Perintahnya sangat ketat dan Monsieur de Villefort memintaku menyampaikan bahwa ia tak bisa bertindak lain." Di halaman, seorang pedagang berdiri juga baru saja diizinkan masuk dengan prosedur yang sama. Sang barones menaiki tangga, merasa semakin terinfeksi kesedihan yang justru memperdalam dukanya sendiri. Dengan pelayan yang terus mengawasinya, ia diantar ke ruang kerja sang hakim. Meski pikirannya penuh tujuan, perlakuan kasar dari para bawahan itu terasa begitu menghina hingga ia langsung mengeluh. Namun Villefort yang kepala dan jiwanya tertekan duka, mengangkat wajah, menatapnya dengan senyum getir sedemikian menyedihkan hingga keluhan itu mati di bibirnya. "Maafkan pelayan-pelayanku," katanya. "Mereka kini curiga karena pernah dicurigai." Madame Danglars sering mendengar tentang teror yang dimaksud sang hakim. Namun tanpa menyaksikannya sendiri, ia tak akan pernah percaya bahwa perasaan itu telah merajalela sejauh ini. "Jadi kau pun tak bahagia?" tanyanya. "Ya, Nyonya," jawab sang hakim. "Kalau begitu, kau kasihan kepadaku." "Dengan tulus, Nyonya." "Dan kau paham apa yang membawaku kemari?" "Kau ingin bicara soal peristiwa tadi malam?" "Ya, Tuan, malapetaka yang mengerikan.
Maksudmu kemalangan? Kemalangan? Ulang sang barones terkejut. Sayangnya Nyonya, kata sang jaksa dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Bagiku hanya yang tak bisa diperbaiki yang layak disebut malapetaka. Apakah ini akan dilupakan? Semuanya akan dilupakan Nyonya, kata Villefort. Putrimu akan menikah besok, jika bukan hari ini, atau paling lama seminggu lagi. Dan kurasa kau tak akan menyesal kehilangan calon suami itu. Madame Danglars memandang Villefort, tercengang oleh ketenangannya yang hampir terasa menghina. Apa aku datang menemui seorang sahabat? Tanyanya dengan nada penuh martabat yang menyedihkan. Kau tahu betul bahwa ya, Nyonya, jawab Villefort. Pipinya yang pucat memerah sedikit saat mengucapkan jaminan itu. Dan ucapan itu benar-benar membawanya kembali ke kenangan yang sama sekali berbeda dari urusan yang kini menyatukan mereka. Kalau begitu bersikaplah lebih hangat, sahabatku yang terhormat, kata sang barones. Bicaralah padaku, bukan sebagai hakim, tapi sebagai sahabat. Dan saat aku tenggelam dalam duka, jangan katakan aku harus bersuka cita. Villefort membungkuk. Sejak beberapa bulan terakhir, Nyonya, katanya, aku telah terbiasa. Setiap kali mendengar kabar malapetaka, langsung teringat pada penderitaanku sendiri, dan tak bisa menahan diri untuk tak membandingkannya secara egois. Karena itulah, di samping penderitaanku yang mengerikan, penderitaanmu tampak seperti sekedar kemalangan, dan posisiku yang mengerikan membuat posisimu terlihat iri hati. Tapi ini menyakitimu. Mari kita ubah topik. Kau tadi berkata, Nyonya, aku datang meminta, sahabatku, kata sang barones. Apa yang akan kau lakukan pada si penipu itu? Penipu? Ulang Villefort. Nyonya tampaknya meremehkan yang satu, sementara melebih-lebihkan yang lain. Penipu? Monsieur Andrea Cavalcanti, atau lebih tepatnya Monsieur Benedetto, bukan apa-apa kecuali seorang pembunuh. Tuan, aku tak menyangkal kebenaran koreksimu. Tapi semakin kejam kau mengejar si malang itu, semakin dalam kau melukai keluargaku. Ayo, lupakan dia sejenak. Alih-alih mengejarnya, biarkan ia pergi. Sudah terlambat, Nyonya. Perintah sudah dikeluarkan. Kalaupun ia ditangkap, apakah mereka yakin bisa menangkapnya? Aku berharap begitu. Jika mereka berhasil, apakah kau akan membiarkannya di penjara? Sang jaksa menggeleng. Setidaknya tahan dia sampai putriku menikah. Tak mungkin, Nyonya. Hukum punya prosedurnya sendiri. Apapun, bahkan untukku? Tanya sang barones. Separuh bercanda, separuh serius. Untuk semua orang, termasuk aku sendiri, jawab Villefort. Ah, seru sang barones tanpa mengungkapkan pikiran yang tersembunyi di balik seruannya. Villefort menatapnya dengan mata tajam yang mampu membaca rahasia hati. Ya, aku tahu maksudmu, katanya. Kau mengingat desas-desus mengerikan di luar sana, bahwa kematian yang membuatku berkabung selama 3 bulan terakhir, dan dari mana Valentine selamat hanya karena mukjizat, bukanlah kematian alami. Aku tak berpikir soal itu, jawab Madame Danglars cepat-cepat. Tapi kau memang berpikir demikian, dan dengan alasan. Kau tak bisa tidak bertanya dalam hati. Kau yang begitu kejam mengejar kejahatan, jawablah, mengapa di rumahmu sendiri ada kejahatan yang tak dihukum? Bukankah itu yang kau pikirkan? Baiklah, aku mengakuinya. Aku akan menjawabmu. Villefort mendekatkan kursinya, lalu meletakkan kedua tangan di atas meja dan berkata dengan suara lebih serak dari biasanya. Ada kejahatan yang tak dihukum karena pelakunya tak dikenal.
dan kita tak ingin menghukum yang tak bersalah. Tapi bila pelakunya ditemukan, Villefort mengulurkan tangan ke arah salib besar di depan mejanya. Bila pelakunya ditemukan, aku bersumpah demi segala yang paling suci. Siapapun dia akan mati. Setelah sumpah yang baru saja kuberikan dan yang pasti kujalani, beranikah kau, Nyonya, meminta belas kasihan untuk si penjahat itu? Tapi, Tuan, apakah kau yakin ia sebersalah yang dikatakan? Dengarlah, inilah deskripsinya. Benedetto dihukum pada usia 16 tahun ke galai selama 5 tahun karena pemalsuan. Lihatlah, ia berjanji jadi penjahat hebat. Pertama kabur, lalu membunuh. Siapa si penjahat ini? Siapa tahu, seorang pengembara, orang Korsika. Apakah tak ada yang mengakui sebagai orang tuanya? Tidak seorang pun, asal-usulnya gelap. Lalu siapa pria yang membawanya dari luka? Penjahat lain, mungkin sekongkolnya. Sang barones menangkupkan tangan. Villefort, serunya dengan suara paling lembut dan memikat. Demi Tuhan, Nyonya, kata Villefort dengan ketegasan yang nyaris kasar. Jangan minta ampun dariku untuk seorang penjahat. Siapa aku? Aku hanyalah hukum. Apakah hukum punya mata untuk melihat kesedihanmu? Apakah hukum punya telinga yang bisa luluh oleh suaramu yang manis? Apakah hukum punya ingatan untuk kenangan-kenangan manis yang coba kau bangkitkan? Tidak, Nyonya. Hukum memerintah. Dan bila ia memerintah, ia menghukum. Kau akan berkata, aku manusia, bukan kitab hukum. Lihatlah aku, Nyonya. Lihat sekelilingku. Apakah manusia memperlakukanku sebagai saudara? Apakah mereka mencintaiku, mengasihaniku? Apakah ada yang menunjukkan belas kasihan padaku seperti yang kau minta sekarang? Tidak, Nyonya. Mereka selalu memukulku. Wanita, siren yang memikat. Masihkah kau menatapku dengan mata itu yang mengingatkanku bahwa aku harus malu? Baiklah, biarlah aku malu atas dosa-dosamu yang kau tahu. Dan mungkin atas dosa-dosa lain yang bahkan lebih dalam. Tapi karena aku sendiri berdosa, mungkin lebih dalam dari yang lain, aku tak pernah berhenti hingga aku menelanjangi sesamaku, mengungkapkan kelemahan mereka. Dan aku selalu berhasil. Bahkan aku ulangi dengan sukacita, dengan kemenangan. Aku selalu menemukan bukti kebobrokan atas kesalahan manusia. Setiap penjahat yang kuhukum adalah bukti hidup bahwa aku bukan satu-satunya makhluk mengerikan di dunia ini. Ah, sayangnya, seluruh dunia ini jahat. Maka, mari kita hukum kejahatan itu. Villefort mengucapkan kata-kata terakhir itu dengan amarah dendam yang memberi kefasihan buas pada ucapannya. Tapi, kata Madame Danglars, mencoba upaya terakhir. Pemuda ini, meski seorang pembunuh, adalah yatim piatu, ditinggalkan semua orang. Semakin buruk atau justru semakin baik, takdir telah menentukan ia tak punya siapapun untuk meratapi nasibnya. Tapi ini kejam pada yang lemah, Tuan. Kelemahan seorang pembunuh. Aibnya akan mengenai kami. Bukankah kematian juga tinggal di rumahku? Oh, Tuan, seru sang barones. Kau tak punya belas kasihan. Maka ketahuilah, orang lain pun tak akan punya belas kasihan padamu. Biarkan begitu, kata Villefort, mengangkat tangan ke langit dengan gerakan mengancam. Setidaknya, tunda persidangannya hingga sidang berikutnya. Kami akan punya 6 bulan. Tidak, Nyonya. Instruksi sudah diberikan. Masih ada 5 hari. Dan itu lebih dari cukup. Tidakkah kau pikir aku juga ingin melupakan? Saat bekerja siang malam, kadang aku kehilangan ingatan akan masa lalu.
dan merasakan kebahagiaan yang kubayangkan dirasakan orang mati. Tapi itu masih lebih baik daripada menderita. Tapi ia telah kabur. Biarkan ia lolos. Diam itu dosa yang bisa dimaafkan. Ku bilang sudah terlambat. Pagi ini telegraf telah dikirim. Dan saat ini, "Tuan," kata pelayan yang masuk, "seorang dragun membawa surat ini dari Menteri Dalam Negeri." Villefort merebut surat itu, lalu segera membuka segelnya. Madame Danglars gemetar ketakutan. Villefort tersenyum lega. "Ditangkap," serunya. "Ia tertangkap di Compiègne dan semuanya berakhir." Madame Danglars bangkit. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin. "Selamat tinggal, Tuan." "Selamat tinggal, Nyonya," jawab sang jaksa agung, hampir riang mengantarnya ke pintu. Lalu berbalik ke mejanya. Ia menepuk surat itu dengan punggung tangan kanannya dan berkata, "Nah, aku punya 1 kasus pemalsuan, 3 perampokan, 2 kebakaran disengaja. Aku hanya butuh 1 pembunuhan. Dan inilah dia. Ini akan jadi persidangan yang luar biasa."